Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya Tasya di Lapangitan Horas. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari bab 11 yaitu Create, View, and Edit Files. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi ya teman-teman, yaitu kita akan mempelajari 7 materi. Yang pertama yaitu STDIN, STDOut, dan STDR. Yang kedua yaitu pengenalan PIM. Yang ketiga konfigurasi folder. Yang keempat edit file dengan PIM. Yang kelima edit file dengan HANA. Yang keenam yaitu perintah more and less. Yang ketujuh yaitu perintah head and time. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke materi yang pertama. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu STDIN, STDOut, dan STDR. Sebelum kita ke prakteknya, di sini saya akan menjelaskan gambar di sini ya teman-teman. Perlu teman-teman tahu di sini ada STDIN, STDOut, dan STDR. Di sini merupakan singkatan dari STDIN itu singkatan dari standar input teman-teman. Nah, standar input yang kita tekan pada Windows itu akan diproses, setelah diproses itu akan keluar hasil standar output atau standar error teman-teman. Ya, STDOut adalah standar output dan STDR adalah standar error. Nah, di sini bedanya standar output dan standar error adalah contoh. Misalnya, kalau standar output itu contohnya misal saya ingin ls, di situ akan keluar file. Nah, dan itu merupakan standar output. Jadi, setelah kita menginput itu akan keluar standar output, yaitu seperti itu. Dan jika standar error, misalnya saya ingin mengetikkan dokumen, namun saya salah ketik dan terlanjur terenter terkirim gitu untuk melalui prosesnya, itu akan muncul pemberitahuan seperti standar error gitu. Bisa juga jika kita ingin meremove sebuah file, tapi perintah kita tidak salah atau salah ya. Misalnya teman-teman ingin meremove file dengan perintah rmdir file.txt, itu jika teman-teman enter itu tidak akan bisa muncul standar error karena rmdir itu merupakan perintah untuk menghapus directory, bukan menghapus file. Jika ingin menghapus file, berarti teman-teman harus mengetikkan perintah rm file.txt. Nah, itu merupakan standar error. Jadi teman-teman di sini sudah tahu ya perbedaan standar input, standar output, dan standar error. Langsung aja kita ke oke teman-teman, di sini kita akan langsung ke tutorialnya saja. Teman-teman di sini tinggal ketik standar inputnya yaitu ls. Nah, setelah di enter di sini akan keluar yang namanya standar output ini ya teman-teman. Ini merupakan standar output yang keluar dari standar input. Sudah diproses input, setelah itu diproses menjadi standar output. Terus gimana contoh dari standar? Di sini teman-teman bikin file dulu. Nah, di sini sudah ada filenya ya teman-teman. Sudah masuk ke standar. Nah, sekarang coba saya mau cek sini 123.txt. Nah, maka akan keluar seperti ini. Ini namanya standar error ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul standar error karena file ini merupakan file biasa teman-teman, bukan file directory. Jadi jika kita nanti ketik kita cd123.txt. Pada materi ini saya akan mengasih tahu kalian bagaimana cara mengetikkan input dan output itu bisa kita bisa kita masukkan ke dalam file ya teman-teman. Di sini teman-teman ls saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke output yang ada di atas yaitu output directory input. Di sini teman-teman bisa ketikkan ls lebih dari
So .txt. Bisa dilihat pada di .txt ini letakkan file atau ada file letakkan di sini. .txt ya teman-teman. Sini teman-teman klik .txt. Nah, perintah set ini merupakan perintah untuk lihat ini teman-teman. Ini bisa dilihat di sini saya akan membuat kembali dan teman-teman yang sudah diambil. Setelah teman-teman membuat direktori baru, saya akan membuat isi atau file di dalam direktorinya. Maaf teman-teman, di sini saya akan Bentar. Nah, di sini saya akan lihat apakah sudah masuk. Maaf teman-teman, saya akan Oke teman-teman, di sini makanya sudah tambahkan. Nah, di sini saya akan memasukkan file ini ke dalam .txt. Caranya ls di itu lebih dekat. .txt. Oke, langsung saya buat enter. Di sini kita akan cek. Nah, di sini sudah terdapat file directnya ya teman-teman di dalam di direksinya ya teman-teman. Namun kenapa kalau output direktorinya output direktori filenya itu tidak ikut? Karena kita menggunakan itu lebih dari itu hanya satu ya. Jika ingin output pada direktori filenya itu ikut, teman-teman bisa menambahkan jadi ini bisa saya contohkan itu itu enter itu oke. Nah, di sini
sini pada output directory filmnya itu sudah ditambahkan ya teman-teman. Sudah ada nih. Nah, jadi seperti itu aja materi yang pertama. Kita langsung ke materi yang kedua. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan film. Perlu teman-teman ketahui, film ini merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ketik saja. Setelah itu tap 2 kali. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi film ini merupakan versi lama dari film ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menginstal dulu software filmnya. Tapi di sini saya akan masuk filmnya terlebih dahulu. Di sini teman-teman saya masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung masuk ke update get install film. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan media CD ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada seperti gambar kaset di sini yang akan jika belum dimasukkan sebuah itu teman-teman bisa klik kanan sini. Setelah itu teman-teman pilih yang ini Debian, saya di sini Debian ya teman-teman. Nah, setelah itu enter. Setelah itu exit. Teman-teman di sini bisa exit. Nah, di sini kita akan masuk ke kata perintah v. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada film ya teman-teman, di mana film ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengedit file atau memodifikasi file yang berbasis .txt ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi bootloader teman-teman. Pada materi ini kita akan menginstal yang namanya Vim teman-teman. Terus pada proses penginstalannya kita dimintai untuk memasukkan DVD atau mengaktifkan DVD. Nah, di sini saya akan coba run. Nah, bisa itu karena kita sudah mengaktifkan DVD atau mendapatkan DVD-nya, makanya kita dimintai install ulang. Terus gimana caranya agar tidak dimintai install ulang? Di sini teman-teman bisa power on. Setelah itu teman-teman pergi ke settings, setelah itu ke sistem. Nah, di sini ya ini ada boot order ya teman. Boot ordernya ini kita akan memindahkan hard disknya itu yang paling atas dan optikalnya itu yang kedua. Di sini kita akan pencet saja hard disk. Setelah itu seperti ini, optikalnya kita ganti menjadi yang kedua. Oke, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, setelah itu kita running kembali ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sekarang Debian-nya sudah tidak dimintai install ulang teman-teman. Jadi seperti itu, jika teman-teman diminta install ulang, teman-teman bisa menggunakan cara. Oke, langsung aja kita ke materi yang keempat. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu mengedit file dengan menggunakan Vim teman-teman. Tadi kita sudah menginstal Vim-nya. Di sini kita akan mengeditnya dulu. Di sini teman-teman bisa ketikkan S. Nah, di sini juga ada beberapa file ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan salah satu file, yaitu 123.txt ini untuk praktek Vim ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek file ini apakah
ada file di dalamnya. Di sini perintahnya cat 123.txt. Bisa dilihat pada file ini belum ada kata atau file ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengisinya dengan cara pin 123.txt. Saya enter. Nah, perintah ini itu artinya saya akan mengedit file dengan software Vim ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman belum bisa apa-apa, jadi harus masuk ke mode insert dulu. Caranya teman-teman ketik i. Nah, di sini sudah masuk ke mode insert. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan kata apa saja. Contohnya seperti ini, halo 1, halo 2, halo 3. Nah, di sini saya sudah memasukkan kata ya, yaitu halo 1, halo 2, dan halo 3. Nah, untuk mengesave-nya teman-teman harus keluar terlebih dahulu dari mode insert teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik saja SC dan sudah keluar dari mode insertnya. Nah, perintah ISC ini untuk mengesave perintahnya ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada dua perintah teman-teman, yaitu *2w yang artinya save teman-teman, dan yang kedua yaitu *2wg yang artinya save dan keluar teman-teman. Tapi biasanya yang sering digunakan itu *2wg teman-teman. Di sini saya akan coba wg. Setelah itu kita enter teman-teman. Nah, di sini sudah di enter. Di sini saya akan coba cek apakah sudah ada kata yang ada dalam file 123.txt. Nah, di sini di dalam file 123.txt sudah ada kata di dalamnya ya teman-teman, seperti yang saya buat tadi, yaitu halo 1, halo 2, dan halo 3. Terus gimana jika teman-teman ingin keluar dan tidak ingin menyimpan kata-katanya? Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke file tadi. Nah, saya itu di sini saya ke insert dulu. Saya akan menambahkan lagi kata halo 4 teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan kata halo 4. Di sini saya akan inhal. Nah, di sini kita akan mengetikkan tanda perintah sama dengan danki. Setelah itu tanda. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini artinya itu tidak menyimpan dan. Nah, tanda perintah ini itu artinya keluar tanpa menyimpan ya. Di sini bisa enter saja. Setelah itu kita cek. Nah, bisa dilihat di sini kata yang saya tambahkan tadi halo 4 itu tidak ada, karena tadi saya bawanya dengan perintah keluar tanpa menyimpan ya. Jadi kata-katanya itu tidak tersimpan dalam file 123.txt-nya. Jadi seperti itu, kita masuk ke materi yang kelima. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kelima, yaitu edit file dengan perintah nano ya teman-teman. Di sini saya akan membuat filenya terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat file terlebih dahulu. Ini CLS apakah sudah ada? Nah, di sini file saya sudah ada. Ini sudah ada, sudah masuk. Nah, di sini saya akan ketik perintah nano.
stage. Nah, di sini saya akan masukkan kata apa saja. Halo 1 seperti yang tadi. Halo 2 jadi halo 3. Nah, di sini saya akan klik segmen persamaan yaitu CTRL-X. Nah, seperti ini. Setelah CTRL-X yaitu CTRL-Y. Setelah CTRL-Y kita bisa enter ya teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat apakah ada kata di dalam file test1.txt-nya dengan editor dengan perintah nano. Coba kita enter. Ternyata ada teman-teman. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, segitu aja materi yang kelima. Kita lanjut ke materi yang keenam. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keenam yaitu perintah more and less ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung saja masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Di sini teman-teman ketik saja cat/var/bootlock. Enter. Nah, di sini jika saya mengetik perintah cat, ini akan menampilkan keseluruhannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan more dan less. More dan less ini memiliki perbedaan. Nah, kalau more itu akan menampilkan halaman awal pada saat booting, sedangkan less itu menampilkan halaman akhir saat kita booting ya teman-teman. Mari kita coba langsung saja yang perintah more. Di sini kita ketik more spasi slash var/log/bootlock. Bootlock ya teman-teman, ini ada 2. Enter. Nah, bisa dilihat more ini akan menampilkan halaman awal pada saat kita booting ya teman-teman. Dimana more ini berbeda dengan chat ya teman-teman. Jika teman ingin melihat output selebihnya itu ada 2 cara, spasi dan enter. Jika teman-teman enter, berarti teman-teman itu hanya akan menampilkan satu baris saja, sedangkan di spasi teman-teman akan menampilkan satu halaman. Nanti halaman ini akan terganti dengan halaman baru ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah less teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke perintah less ya teman-teman. Di sini teman-teman langsung less saja. Bootlock ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa enter. Maaf teman-teman, di sini saya salah pengetikan. var/var/bootlock. Setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, di sini teman-teman pencet huruf Y. Nah, ini yaitu sebenarnya yes. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan output akhir saya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat output secara lebih, teman-teman bisa menggunakan enter dan spasi. Seperti itu teman-teman. Jadi segitu saja materi yang ke-6. Lanjut kita materi yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu perintah head and tail ya teman-teman. Kalau teman-teman ketahui, head itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output teman-teman. Nah, sedangkan tail itu perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output kita teman-teman. Nah, teman-teman langsung masuk Debian dan masuk ke mode root ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah teman-teman bisa ketik saja perintahnya head spasi slash var/log/bootlock. Setelah itu teman-teman bisa langsung enter. Bisa dilihat di sini dia akan menampilkan output pada awal saja ya teman-teman, dan kita juga tidak bisa melihat kelanjutannya. Nah, dari ini di sini kemungkinan ada 10 baris ya teman-teman.
Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan mencoba perintah tile teman-teman. Tile spasi slash var slash log slash bootlock. Seperti ini, teman-teman bisa enter. Nah, bisa dilihat dia akan menampilkan sisi akhir seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga mungkin ada beberapa baris. Terus kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan lagi teman-teman. Nah, di sini bisa kita ctrl. Setelah itu teman-teman bisa ketik. Di sini saya meminta 6 baris saja, bisa ketik head spasi min n spasi 6 slash var slash log slash bootlock. Setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Bisa kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, perintah ini juga bisa dipraktekkan di perintah tile ya teman-teman. Jadi segitu aja materi yang ketujuh. Oke teman-teman, segitu aja materi bab 11 dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada sesuatu pertanyaan, silahkan komen saja di kolom komentar. Teman-teman juga jangan lupa share, like, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.